Shalom saudara, kita jumpa kembali dalam edisi berikutnya, yaitu kita mempelajari Roma pasal 12, mulai dari ayat ketiga. Kita akan sama-sama merenungkannya. Ingat saudara, bahwa kita sudah pelajari beberapa terdahulu, saudara harus melihatnya atau mendengarnya juga supaya dapat mengikuti. Nah, inilah saya, Pendeta Saumiman Saud, dari Cornerstone Ministry yang ada di San Francisco. Kita kembali dengan Roma pasal 12. Saya akan bacakan buat kita ayat ketiga. 12 ayat ketiga berbunyi demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sampai di sini dulu, ayat yang ketiga. Saudara, kalau di ayat yang pertama dan kedua tadi katakan, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan nasihat yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus juga berdasarkan kemurahan Allah. Kembali dia katakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya. Kasih karunia, yaitu anugerah yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, berdasarkan dari kasih karunia Allah, dia berani kembali menasehati jemaat di Roma. Dikatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Saudara, cita-cita yang baik, yang tinggi, tidak salah. Kita punya keinginan menjadi orang hebat, tidak salah. Tetapi saudara, kita harus mengerti, kembali lagi kepada ayat 2, dikatakan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kadang apa yang kita pikirkan, belum tentu itu yang dipikirkan oleh Allah. Itu sebabnya maka di dalam Alkitab dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap tenagamu, dan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, ketika kita mengasihi diri kita begitu rupa, lakukanlah itu sebagai engkau mengasihi Allah. Bahkan ketika engkau mengasihi sesama manusia, ya, juga lakukan seperti engkau mengasihi dirimu. Kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Saudara, kalau kita tidak mengasihi diri kita, kita tidak mungkin mengasihi Allah. Orang yang benci kepada dirinya, yang menghina dirinya, dia tidak dapat mengucap syukur, sekaligus tidak dapat mengasihi Allah, sekaligus tidak dapat mengasihi orang lain. Itu kuncinya, saudara. Itu sebabnya maka di sini dikatakan, berdasarkan kasih karunia aku menganugerahkan, yang dianugerahkan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Saudara, waktu Musa dia dididik di kerajaan, dia itu sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi dia tidak sabar. Dia ingin memperlihatkan keegoisan dia, kehebatan dia. Saya ini loh, walaupun orang Israel, tapi saya sudah belajar berperang. Maka jangan main-main dengan orang Israel. Mungkin dia mau katakan kepada orang Mesir yang membunuh
orang Israel itu. Nah, ketika dia mau memperlihatkan dirinya lebih tinggi, Allah rendahkan dia. Dengan demikian, maka kita sama. Maka kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Lakukanlah apa yang Tuhan Allah kehendaki, itu sudah cukup. Di sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi itu sudah cukup menguasai dirimu. Tahan. Jangan terlalu cepat melakukan hal yang tidak disuruh oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diminta untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, jangan kita pikir kita sudah pintar, kita lakukan lagi yang lebih meningkat. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau kita menuruti. Sehingga di sini dikatakan, lakukan yang patut bagimu. Lakukan yang layak bagimu. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Dan dengan demikian, kalau kita bisa melakukan yang patut dan yang layak, maka kita itu berpikir. Makanya persembahkan dirimu yang hidup, karena hanya yang hidup yang bisa berpikir, saudara. Kita itu sedang berpikir begitu rupa dan menguasai diri kita. Tahan diri. Saudara, orang yang tahan diri itu menunjukkan dia menang. Tapi kalau orang yang tidak tahan diri, menunjukkan dia kalah. Dia harus bersabar. Orang yang tahan diri, dia bisa bersabar. Orang yang tidak tahan diri, dia tidak dapat bersabar. Dalam pelayanan, dalam pertemuan semua orang percaya, kita bertemu dengan bermacam-macam orang. Ada orang yang sombong, ada orang yang rendah hati. Ada orang yang latar belakangnya penuh dengan kekayaan, tapi ada orang yang latar belakangnya memang miskin. Orang miskin, dia tidak bisa sombong. Bahkan orang miskin selalu merasa rendah diri. Orang kaya bisa sombong. Dan seringkali orang kaya itu lupa bahwa dia itu sudah menjadi orang percaya. Kesombongannya mesti dia buang. Karena kekayaan itu bukan berasal dari kekuatan dia. Itu merupakan pemberian daripada Allah. Maka Alkitab mengatakan, siapapun engkau, kaya atau miskin, engkau tidak boleh menyombongkan dirimu. Nah, maka bisa terjadi benturan, saudara, bila tidak ada penguasaan diri seperti itu. Orang yang sombong, dia akan menghina orang yang miskin. Orang yang kaya akan hina yang miskin. Orang yang pintar akan menghina yang bodoh. Padahal, saudara, dia bukan bodoh karena dia belum belajar saja. Dia bukan miskin karena dia belum berjuang mendapat kekayaan saja. Puji Tuhan, engkau mungkin dapat warisan dari ayahmu sehingga jadi orang kaya. Sehingga engkau membawa dirimu tidak bisa menguasai, jadi sombong. Maka firman Tuhan katakan, jangan sampai sombong, tapi kendalikan dirimu, kuasai dirimu. Di sini katakan, kuasai sesuai dengan ukuran iman. Kalau kuasai dirimu dengan ukuran dompet, itu bisa terjadi kesombongan. Orang yang kuasai dirinya sesuai dengan ukuran iman, maka tidak bisa sombong. Bahkan dikatakan di sini, yang dikaruniakan Allah kepada
kamu masing-masing. Saudara, yang namanya dikaruniakan oleh Allah itu berarti gratis. Terserah Allah memberikan seberapa banyak. Maka yang dapat tidak perlu menyombongkan diri karena bukan usahamu. Itu hanya semata-mata pemberian daripada Allah. Setelah benar-benar praktis pasal 12 ini dikatakan lagi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Benar, saudara. Kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, tugasnya tidak sama. Tapi masing-masing penting, saudara. Sehingga mata tidak boleh anggap remeh telinga. Telinga tidak boleh anggap remeh mulut, tangan tidak boleh anggap remeh mata. Punya tangan tapi mata tidak mau bertindak, sama saja. Punya tangan, mulut tidak mau bertindak, sama juga. Punya telinga tapi mulut tidak mau bertindak, sama aja, hanya dengar tapi tidak bisa respon. Jadi sekali lagi saudara, semuanya itu berguna. Tidak ada penghinaan dan tidak boleh saling menyakiti. Saudara, waktu saya tinggal di Surabaya, habis pelayanan, saya suka pulang sore-sore, panas udaranya, saya beli mangga. Mangga di Surabaya itu namanya mangga lagi, mana lagi. Sampai di rumah, saya masukkan di kulkas, saya mandi, kemudian saya kupas. Waduh, seger, saudara. Tapi karena buru-buru kupas, pisaunya tajam, kena pula jariku, luka. So, tangan kanan memotong mangga, kena jari. Apakah jari yang di sebelah kiri itu akan kembali membalas kepada tangan kananku, potong kembali? Tidak, bukan. Karena kita satu tubuh. Walaupun tangan kanan terpotong tidak sengaja memotong tangan kiri, semua tubuh merasa sakit. Itu sebabnya maka tangan kanan itu yang tadinya memotong sekarang mengelus-ngelus tangan kiri. Ada rasa sakitnya. Itulah bentuk satu tubuh. Jadi di dalam satu tubuh Kristus yang pangkatnya tinggi, tanda kutip, yang merasa berkuasa, tanda kutip, sebagai kepala, dia tidak boleh anggap remeh anggota-anggota tubuhnya. Karena semuanya penting. Nah, saudara, ini yang digambarkan dengan tubuh Kristus. Kita sebagai anak Tuhan, banyak anggota, tapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah, saudara, dikatakan ayat 6, kita mempunyai karunia yang berlainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Nah, saudara, Alkitab jelas berkata bahwa setiap orang diberikan karunia. Ada orang dapat karunia yang banyak, ada orang yang dapat karunia sedikit. Tapi yang namanya karunia, kita tidak perlu sombongkan diri. Pakailah sesuai dengan iman kita. Jangan pula merendahkan diri, karena itu bagian daripada kita. Jadi orang yang dapat karunia banyak, dia juga tidak perlu menghina. Tapi justru dia perlu kerjasama. Karena sesama karunia, kalau kerjasama, itu akan mendatangkan kekuatan yang besar. Lidi, saudara, kalau dia satu, gampang dipatah. Tapi kalau dia tumpuk berupa satu sapu lidi, engkau mau patahkan, gak bisa. Karena begitu kompak, walaupun kecil. Saudara, ayat ke-7 mencatat, jika karunia untuk melayani, baiklah melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi, sekali lagi jangan melenceng. Kita sudah diberikan karunia.
biarlah orang lain kerjakan karunia dia. Jika engkau memiliki karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Maka dikatakan siapa yang membagi bagian suatu hendak melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi semuanya dikerjakan dengan hati yang ikhlas atas dorongan iman, atas dorongan kepercayaan kita. Tidak ada seorang pun yang kerjakan itu dengan bersungut-sungut. Kalau ada satu yang kerjakan dengan bersungut-sungut, maka kesulitan pun terjadi. Saudara, hanya orang yang kerjakan dengan tidak bersungut-sungut itulah yang bisa bersukacita. Ayat yang ke-8 bagian akhir dikatakan, siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah melakukannya dengan sukacita. Saudara, memang ada banyak yang perlu kita pelajari. Melayani itu, saudara, biasanya berarti bertentangan dengan keinginan iblis. Ikut Tuhan sudah pasti bertentangan dengan apa yang iblis ingatkan atau iblis inginkan. Itu sebabnya Paulus menasehatkan kita supaya kita harus bekerja sama. Kalau satu lemah, iblis menang terhadap satu, maka kacau. Maka ditutup dengan Paulus mengingatkan bahwa mereka harus ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Persekutuan Kristen itu lebih dari sekedar pernyataan iman, rasa simpatik, dan jabatan tangan. Tapi dia bukannya sekedar salam, bukan hanya sekedar kenal, tapi dia harus tahu siapa kita. Dia harus mengenal siapa keluarga kita. Dia harus tahu apa persoalan hidup kita. Itu persekutuan. Dan ketika dia mengetahui ada orang yang sedang lemah, bukan dia ejek, bukan hina, tapi justru akan menolong. Kalau dia tidak sanggup menolong, maka kerjasama untuk menolong. Maka kerjasama dalam persekutuan begitu penting. Itu sebabnya, saudara, maka saya tidak setuju kalau sudah COVID mereda seperti sekarang ini, Anda masih santai-santai di rumah, tidak mau ke gereja. Hanya lihat di video. Itu bukan diajarkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita bersekutu. Kita berkumpul. Anak-anak Tuhan kumpul jadi satu. Saling membagi. Membagi beban, membagi berkat. Membagi pergumulan. Kalau ada yang lemah, saling menguatkan. Kalau ada yang kuat, kita menopang. Ada yang lemah, ditopang. Tapi kalau kita pisah-pisah, satu dengan lain jauh, kita nggak tahu. Kita nggak bisa memantau. Dan Tuhan tidak suka itu. Dan apabila kita jatuh, tidak bisa tertolong. Ini bahaya, saudara. Sehingga ada banyak orang, kalau dia sudah jauh daripada Tuhan, pelan-pelan dia tinggalkan Tuhan, seminggu tidak kebaktian, mungkin hatinya masih kacau, 2 minggu masih kacau, 3 minggu rasa seperti biasa, 4 minggu sudah seperti biasa, bisa tinggalkan Tuhan. Bahaya. Kalau sudah tinggalkan Tuhan, iblis senang. Nah, saudara, pakailah hidup kita supaya Tuhan mengajar hidup kita dalam kesenangan. Hidup kita dalam kekuasaan daripada Tuhan. Supaya kita menang. Supaya kita diberkati. Supaya kita mendapat ketenangan daripada Tuhan. Supaya kita tidak dikalahkan oleh iblis. Bersatu, maju, berkumpul bersama, saling menasihati, saling menguatkan, saling menegur, saling menopang, saling meneguhkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.